Kalau tidak berkuasa, hati-hati. Jangan bikin masalah, jangan bikin ulah, karena diawasi sama yang berkuasa. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini kembali lagi kita akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni yang tentunya menginspirasi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sebelumnya mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu. Bapa pimpin kami Tuhan, sebentar kami mendengarkan pesan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati kami agar kami bisa mencerna dengan baik. Ampuni dosa kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai terang kemudian sebelum kita masuk ke dalam apa yang akan disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni, seperti biasa di sini saya ingin menyampaikan atau men-sharing firman kepada kalian semua yang saya ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. Jadi ini sudah pernah saya sharingkan sebelumnya, tapi saya terus remind ya, saya terus ulang-ulang untuk kalian semua. 1 Tesalonika 5 ayat 17 yang berbunyi tetaplah berdoa. Jadi ayat ini cukup singkat tapi maknanya sungguh luas ya. Maknanya sungguh besar. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, apapun yang akan kita lakukan, apapun rencana kita ke depannya, tetaplah berdoa agar apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan itu tidak sia-sia dan berhasil tentunya di dalam pimpinan Tuhan. Nah sahabat terang kemuliaan, kiranya ayat ini bisa memuatkan iman kita tentunya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah menjadi member dari channel Terang Kemuliaan, yang sudah join bergabung menjadi member channel Terang Kemuliaan. Artinya kalian semua adalah pendukung penuh atau supporter penuh pelayanan dari channel Terang Kemuliaan. Terang Kemuliaan, langsung saja kita akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Selamat menyaksikan. Malam, haleluya. Silakan pimpin langsung opening prayer Pak Daud. Kita doa. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebaskan dari kegelapan. Dan nama Yesus Elohim dimuliakan. Amin. Amin. Iya Pak Daud. Thomas. Iya Pak Daud. Ada satu pelajaran hari ini yang akan saya bicarakan. Ada satu pelajaran yang Pak Daud mau berbagi ya Pak. Apa Pak Daud? Yaitu yang namanya adalah tidak mudah berubah pada waktu di atas. Oke, jadi temanya tidak mudah berubah di saat ada di posisi atas Pak Daud ya. Oke. Karena gini Thomas. Ya. Banyak pengalaman yang saya lihat ya. Misalnya dulunya adalah hamba Tuhan yang biasa merintis dari bawah. Nyata ya? Ya. Nah setelah itu begitu masuk ke dalam pelayanan, dia berhasil sukses. Berhasil sukses. Dari orang biasa sampai sukses Pak Daud ya. Dan pada waktu ketemu berubah. Berubah gaya hidupnya, bicaranya mungkin Pak Daud ya. Gaya hidup dan bicaranya. Ya. Makin sombong mungkin Pak Daud. Dan kalau kita mau bicara aja harus dengan asisten. Wah, dengan asisten Pak Daud ya. Dan yang kedua, harus ada jadwal gitu Thomas. Padahal hanya ngomong bukan bicara pelayanan, padahal hanya bicara ngobrol biasa pun harus pakai asisten dan minta waktu Pak Daud ya. Wow. Tapi itu untuk orang lain bukan saya. Untuk orang lain Pak Daud ya. Kalau sama saya tetap langsung berhadapan. Berhadapan.
Kenapa Pak Daud? Nah, Kok ada Pak Daud bisa langsung berhadapan dengan orang lain tidak Pak Daud? karena kan dulu sama-sama pelayanan kan Oke. dari bawah. Nah, Ya. dari situ saya lihat bisa berubah. Nah, kalau udah bisa berubah gitu, Thomas, Heeh. nah, itu ada warning untuk kita. Warning buat kita Pak Daud ya. Jadi kita introspeksi Pak Daud ya. Iya. Tapi kalau dia ketemu saya biasa aja. Biasa aja. Tapi kalau sama orang lain sikapnya udah beda. Waduh, Pak Daud sempat kasih masukan nggak Pak Daud yang Pak Daud kenal? Wah, ya ini ya, saya hanya ngasih gambaran aja supaya belajar apa. Tidak berubah pada waktu di atas. Tidak berubah saat di atas. Nah, kedua, Yang kedua, pernah suatu kali, Toh Thomas, kan saya kan banyak hal pelayanan ya. Wah, ada misalnya, ya misalnya dia pelayanan hamba Tuhan gitu, Mas. Pengawalnya aja ada, Thomas. waduh, pakai ajudan Pak Daud ya, pakai bodyguard Pak Daud ya. Ajudan. Umurnya masih di bawah saya, Mas. Wah, berarti masih kategori muda Pak Daud ya. Dan omongannya udah tinggi kayak langit, udah, Thomas. Waduh, sudah tidak nyentuh bumi lagi Pak Daud ya. Tapi begitu ketemu saya ya nunduk juga. Ya, kan tahu saya kan ini dulu pernah mengawal presiden, Thomas. Ya, betul Pak Daud. Jadi, ketemu saya nunduk juga, Thomas. Tapi dia Tapi punya saya lihat bodyguard. berubah. Nah, pada waktu berubah itulah adalah warning sebenarnya, Thomas. Warning buat kita Pak Daud. Ini nggak cuma hamba Tuhan Pak Daud ya. Juga ada orang yang dulu miskin, tiba-tiba kaya, jadi pengusaha sukses, berubah Pak Daud ya. Nah, justru perubahan itu yang akan menimbulkan kerepotan dalam hidup kita sendiri. Oh, jadi waktu seseorang itu berubah gaya hidupnya seperti kacang lupa sama kulit itu akan merepotkan diri sendiri Pak Daud ya. Pertama, akan banyak kehilangan kawan baik. Kehilangan kawan baik Pak Daud ya. Kedua, kedua Thomas ya, dia memboroskan dirinya untuk mempertahankan gaya hidup. Dia memboroskan dirinya untuk apa? Gaya hidup Pak Daud. Nah, yang ketiga, dia berusaha mempertahankan gaya hidupnya. Dia berusaha mempertahankan gaya hidupnya yang berubah tadi Pak Daud ya. Nah, dan itu justru menyusahkan hidupnya sendiri. Karena tidak alami Pak Daud ya. Nah, saya sendiri kan Thomas belajar dari almarhum Jenderal Edi Wibowo. Edi Wibowo Pak Daud. Dia seorang bintang 4 kepala staf angkatan darat. Wow. Tapi dia rendah hati, dan orang bicara pun didengar. Nah, prajurit Prada Pratu pun didengar, sipil pun didengar. Rendah hati Pak Daud ya. Nah, di situ saya belajar, Thomas. Yes. Tidak boleh berubah pada waktu di atas. Tidak boleh berubah waktu posisi ada di atas Pak Daud ya. Dan jangan lupa pada waktu kita ada di atas. Ya. Waktu kita berkuasa, Thomas. Ini kata almarhum Jenderal Edi Wibowo. Waktu kita berkuasa, jangan sewenang-wenang. Masih ada yang maha kuasa. Betul. Tetapi ingat, kalau tidak berkuasa, hati-hati. Jangan bikin masalah, jangan bikin ulah. Karena diawasi sama yang berkuasa. Iya Pak Daud, Jadi sepakat kalau posisi berkuasa, jangan sewenang-wenang. Masih ada yang maha kuasa. Tetapi kalau posisi tidak berkuasa, jangan bikin ulah, bikin masalah. Yes. Karena apa? Diawasi sama yang berkuasa. Betul? Diawasi oleh yang berkuasa, betul. Betul, betul. Nah, diawasi sama penguasa, toh? Ya. Makanya kan saya 10 tahun sama almarhum Edi Wibowo. Nah, setelah selesai, tidak menjaga presiden lagi, karena dulu ditugasi almarhum Edi Wibowo. Nah,
sama almarhum Ibu Ani kan. Tetapi gaya hidup saya tidak berubah, Thomas. Amin. Saya tetap pakai celana jeans yang bolong-bolong sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya, Pak Daud. Dan saya pakai kaos. Makanya suatu kali saya ada pertemuan di kementerian, ketemu saya ya mereka tidak kaget. Mayor Jenderal Glennie ya tidak kaget. Kenapa? Karena apa? Gayanya Daud, stylenya seperti itu dari dulu. Sama Pak Daud ya. Tidak berubah. Tidak berubah. Karena dengan tidak berubah itu justru hidup kita lebih happy, tidak memaksakan diri, tidak merepotkan diri, tidak berusaha mempertahankan gaya hidup. Dan yang penting tidak sandiwara Pak Daud ya. Ya, dan hidup natural, alami, apa adanya. Tidak dibuat-buat itu capek Pak Daud. Betul Thomas? Betul Pak Daud. Ada satu pelajaran dari kakek saya dari kecil ya Thomas ya. Dalam hidup itu menurut Thomas cinta itu nomor berapa? Cinta, wah ini multi tafsir ini Pak Daud. Nah, menurut Thomas nomor 1 Pak Daud. Berarti beda dengan saya. Kalau Pak Daud? Dari kecil kakek selalu ngajar saya, cinta itu nomor 3. Cinta nomor 3. Yang nomor 1 apa Pak Daud? Nomor 1 adalah tanggung jawab. Tanggung jawab. Kedua adalah kewajiban. Kewajiban, ketiga baru cinta. Cinta. Nah, saya tanya, kenapa cinta nomor 3? Kakek saya memberitahu saya. Karena cinta itu datang dan pergi, lihat situasi dan kondisi. Oh ya, karena cinta itu datang dan pergi, lihat situasi dan kondisi. Tapi kalau tanggung jawab itu adalah prinsip sampai mati. Prinsip sampai mati. Oke, Pak Daud. Luar biasa. Terusan kakek saya memberitahu saya ada satu pelajaran. Seseorang berumah tangga tanpa cinta pun bisa karena ada tanggung jawab. Betul. Sepakat Pak Daud. Betul? Betul. Tanpa cinta yang penting tanggung jawab, tetap rumah tangga bisa berjalan. Tetapi cinta tidak ada tanggung jawab, bubar. Lihat situasi, bubar. Gimana Thomas? Betul Pak Daud. Sepakat. Bagaimana Thomas? Iya Pak Daud. Saya diajar kakek saya gini, tanggung jawab sebagai seorang laki-laki, yaitu tanggung jawab kepada negara, tanggung jawab kepada Yang Maha Kuasa, tanggung jawab kepada keluarga, tanggung jawab apa yang dipercayakan dalam hidupmu. Itu nomor 1. Nomor 1. Itu pelajaran kakek saya itu. Ya, dan yang kedua, kewajiban. Kewajibanmu sebagai prajurit, sebagai warga negara, sebagai kepala rumah tangga, lahir dan batin, sebagai seorang satria, itu harus tahu. Harus tahu. Nah, ketiga baru cinta. Baru cinta. Cinta itu yang terakhir Thomas. Yang terakhir. Jadi pertama ada tanggung jawab, kedua kewajiban, dan ketiga adalah cinta. Nah, gimana menurut Thomas? Luar biasa Pak Daud, sangat memberikan wawasan yang dahsyat. Makanya kadang saya itu kalau ditanya seseorang tentang cinta, aku tidak tahu arti cinta yang sebenarnya. Karena saya tahunya hanya satu, tanggung jawab sebagai suami, tanggung jawab sebagai waktu zaman almarhum Edi Wibowo sebagai pengawal. Nah, itu adalah tameng hidup dan siap untuk mati. Amin. Dan tanggung jawab untuk keluarga, tanggung jawab untuk pekerjaan, tanggung jawab apa yang ada. Yes. Kedua, kewajiban saya sebagai apa, itu yang saya laksanakan. Siap. Jadi Pak Daud ini, Pak Daud 3 prinsip ini Pak Daud terapkan sebagai rumah tangga Pak Daud ya. Kalau cinta itu yang ketiga, datang dan pergi lihat situasi.
Memang lo makan cinta. Betul Pak Daud. Gimana menurutmu, Luar biasa Pak Thomas? Daud. Luar Hah? biasa. Luar biasa. Beda enggak pandangannya, Thomas? Beda Pak Daud. Saya kan cuma mancing Pak Daud. Pak Daud pernah ngomong dulu Pak Daud. Ya, menurut Thomas gimana? Luar biasa Pak Daud. Jadi pertama tanggung jawab, kewajiban dan cinta. Nah, kalau cinta itu waktu pacaran, waktu SMP, SMA, Thomas. Ya, cinta. Setelah menikah ada tanggung jawab, kewajiban ya Pak Daud. Iya, memang lu mau makan cinta. Nggak bisa makan nasi Pak Daud. Gimana pandangan saya, Luar Thomas? biasa. Jadi yang belum menikah ingat baik-baik. Anda nggak makan cinta, nggak makan gombalan, tapi carilah laki-laki yang benar-benar tulen. Laki-laki, karena Pak Daud pernah bilang susah cari yang laki-laki. Laki-laki asli, Asli. laki-laki, bukan jadi-jadian. Bukan jadi-jadian atau rohnya bukan roh laki-laki. Dan laki-laki normal. Normal. Ya. Bagaimana, Thomas? Luar biasa Pak Daud. Bukan yang bengkok-bengkok. Oh, bukan yang bengkok-bengkok. Yang cari laki-laki normal aja susah. Apalagi yang baik, setia, baik, setia. Itu mujizat, Thomas. Mujizat. Kalau dulu gampang Pak Daud ya. Sekarang susah Pak Daud ya. Kalau dulu gampang dicari, sekarang seperti jarum di laut Pak Daud ya. Iya. Bagaimana menurut saya, Thomas? Luar biasa Pak Daud. Sangat memberkati Pak Daud. Dan ingat, Thomas. Iya Pak Daud. Saat ini jadi janda juga berat. Loh, kenapa Pak Daud? Pertama, dia kumpul sama siapapun harus hati-hati. Kumpul dengan siapapun harus berhati-hati. Kenapa Pak Daud? Nah, kalau dia dekat dengan laki-laki yang sudah beristri, istrinya cemburu. Ngapain ketemu janda kan gitu. Ya. Betul? Betul. Hah? Betul Pak. Betul. Jadi betul? Betul. Betul? Betul Pak Daud. Nah, dan ingat, cari laki-laki normal susah. Susah juga. Saingannya banyak. Bukan hanya sesama wanita. Betul Pak Daud. Betul, Mas. Betul Pak Daud. Karena sekarang wanita banyak saingannya Pak Daud. Iya toh? Banyak saingan. Nah, jadi cari yang normal aja susah, apalagi yang kaya, setia, cinta Tuhan. Wah, itu mujizat. Mukjizat. Cari jarum di laut Pak Daud ya. Ada. Makanya jadi janda itu berat, Thomas. Berat. Ingat, makanya persekutuan janda itu ada, Thomas. Ada Pak, Ikatan Janda Indonesia Pak. IJI Pak. Persekutuan para janda itu ada. Di Ada, gereja Pak. ada, Thomas. Oh. Tetapi ingat, tidak ada persekutuan para duda. IDI Pak. Ikatan Duda Indonesia nggak ada Pak. Tidak ada persekutuan duda Indonesia. Tidak ada. Kenapa? Tidak sampai 2 tahun udah bubar. Udah nikah tempat masing-masing udah. Kalau janda lebih kuat, Thomas. Lebih kuat ya, karena lebih setia Pak Daud ya. Gimana pandangan saya, Thomas? Luar biasa Pak Daud. Jadi pertama adalah apa, Thomas? Tanggung jawab, kewajiban dan cinta. Thomas gimana? Luar biasa Pak Daud. Kasih dua Yang jempol penting Pak. laki-laki normal aja Susah. Apalagi yang setia, baik hati dan takut Tuhan. dan kaya raya. Dan kaya raya susah lagi Pak. Itu mujizat. Kalau Mujizat. cinta Tuhan, setia, miskin, banyak, Thomas. Cinta Tuhan, miskin, banyak. Tapi cinta Tuhan, setia, kaya raya, takut Tuhan, itu mujizat. Mujizat. Seperti orang nemu jarum di laut Pak Daud ya. Gimana, Thomas? Luar biasa Pak Daud. Oke. Oke, kita mau bertanya kepada 5 orang
Yang pertama silakan Ibu Karen Sharon. Ibu Karen, silakan Ibu Karen. Permisi, Ibu Karen. Ibu Karen. Ya silakan Bu. Pak, kedengaran Iya. nggak ya Pak suaranya? Gimana Ibu? Iya Pak, saya mau minta didoain suami saya ya lagi ada masalah rumah tangga gitu. Oke, kita doain ya untuk suaminya ya. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas kegelapan. Ulurkan tanganmu Tuhan, jamah Tuhan, supaya rumah tangga dipulihkan dan nama Yesus dimuliakan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Lanjut Thomas. Oke, yang kedua Pak Arif N Jakarta. Silakan Pak Arif. Shalom Pak. Ya, Jadi gini Pak, saya kan pernah ini ya mimpi kayak didoain ke dukun gitu. Maksudnya ada orang yang membawa saya ya ke kita dukun doain ya. untuk didoain. Nah saya Ini ada kutuk sialnya ini dia, sering nak sial ini. iya Pak. Angkat tangan doa ya. Ya. Darah Yesus, hancurkan kutuk. Darah Yesus, hancurkan mantra. Darah Yesus, hancurkan jimat. Darah Yesus, bebaskan. Demi nama Tuhan Yesus, roh-roh setan, roh-roh jahat keluar. Darah Yesus, buka berkat, buka masa depan. Amin. Amin. Doa darah Yesus selama sebulan. Oke Thomas. Yes, sekarang yang selanjutnya Ibu Yuliana Prima Lampung. Silakan. Pak Daud, saya minta didoakan untuk keturunan, udah 7 tahun belum dikasih keturunan. Ya, kita doa ya. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja, buka kandungannya Tuhan, dan beri kesuburan suaminya Tuhan. Pulihkan rumah tangga ini, berkati anak Tuhan, dan nama Yesus itu dimuliakan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, selanjutnya Kalvari Den Gorio Palangkaraya. Silakan. Iya, shalom Pak. Ya. Mohon doa buat rumah tangga saya juga karena selama ini masih menyimpan kemarahan sama emosi karena masih dalam masa mendidik anak, kayaknya sulit untuk dikontrol. Kita doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, pulihkan rumah tangga ini, anak dan orang tua Tuhan, satukan Tuhan, pulihkan Tuhan, dan kehendak menjadi segala roh pemecah, roh keributan, roh jahat keluar demi nama Yesus. Berkati rumah tangga Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Lanjut Thomas. Oke, sekarang yang kelima Resina Sinaga. Silakan Bu Resina. Ya, tekan tombol inputnya Bu. Oke, silakan Bu. Halo Pastor Daud, Ya, gimana Ibu? saya minta dukungan doa Pak. Ini 3 hari ke belakang saya suka pusing gitu. Apakah ada Tidak dosa ada, kotor? ini hanya stres saja. Oke, kita doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, tumpang tangan Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Roh setan, roh jahat keluar dari nama Yesus. Dan Yesus sucikan, sembuhkan Tuhan. Amin. Amin. Oke, Thomas. Itu tadi apa yang telah disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Kiranya apa yang disampaikan bisa kita cerna dengan baik. Dan apabila ada di antara kalian semua yang terbeban dan ingin didoakan oleh Pastor Dotoni atau Evangelis Dotoni, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelan Zoom yang dilakukan oleh Tom Health TV ataupun Yefta Ministry. Dan mari kita doakan bersama-sama agar kiranya Evangelis Dotoni ini atau Pastor Dotoni selalu diberikan kesehatan agar beliau dapat melakukan pelayanan dengan baik dan juga mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Sahabat Terang Kemuliaan, jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan apabila kalian ingin bergabung, menjoin atau mensupport pelayanan di channel Terang Kemuliaan ini, kalian boleh bergabung menjadi membernya dengan klik tombol join di beranda
Anda channel Terang Kemuliaan. Sahabat Terang Kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini dan kita akan tutup dengan doa. Tuhan Bapa kami surga, terima kasih Tuhan buat pesan yang disampaikan. Berkati kamu semua yang sudah mendengarkan video ini. Di dalam nama Yesus kami doa. Amin. Sahabat Terang Kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini dan saya berdoa untuk kalian semua kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Yesus berkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalannya harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.